Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini. Saat ini saya akan berbagi tutorial memperbaiki power mixer yang rusak. Untuk power mixer kali ini, nah ini mereknya Twindock TW6600. Oke, jadi untuk power mixer ini kerusakannya menurut informasi dari pemiliknya bahwa ketika volumenya dikencangkan maka suaranya semakin pelan dan semakin hancur. Bahkan untuk beberapa speakernya putus spoolnya karena kerusakan dari power mixer ini. Nah, power ini sudah saya perbaiki, jadi saya hanya akan menunjukkan komponen-komponen mana yang diganti dan bagaimana cara mengukur komponen yang saya ganti tersebut yang sudah rusak. Oke, jadi untuk power mixer atau pada umumnya amplifier, kerusakannya biasanya pada rangkaian powernya. Sangat jarang kerusakannya pada bagian preamp. Jadi rata-rata kerusakan pada power mixer, amplifier ataupun speaker aktif kebanyakan pada bagian amplifiernya atau bagian powernya. Nah, untuk power ini memakai transistor jenis MOSFET. Nah, kalau teman-teman bisa lihat itu sana jenisnya 2SK388, yang aslinya yang ini ya. Nah, ini yang saya ganti karena yang aslinya tidak ada, maka saya mengganti yang jenis Toshiba K2698. Nah, jadi itu salah satu yang diganti, yaitu transistor final. Ada satu transistor yang rusak ya. Nih. Oke, jadi transistor ini sudah rusak. Ada satu pasang, tapi hanya satu yang rusak. Karena saya mengganti dengan jenis yang lain, jadi saya harus ganti dua-duanya. Karena tidak boleh memakai yang satu jenis yang seperti ini dan yang satu jenis yang lain. Oke. Nah, jadi saya akan menunjukkan caranya untuk mengukur transistor MOSFET ini ya. Oke, jadi untuk selektornya pada ohm. Ini alat ukur saya sudah tidak normal, tapi masih bisa dipakai ya untuk mengukur komponen ini. Oke, jadi kita tes. Perlu kita ketahui untuk MOSFET itu kakinya berbeda dengan transistor yang biasa ya. Yang biasa kita kenal ada kaki basis, kolektor, dan emitter. Tapi kalau untuk MOSFET, kakinya ini ada gate, drain, dan source atau G, D, dan S. GDS, gate, drain, source. Oke, jadi cara mengukurnya langsung saja ya. Untuk kaki source kita taruh probe warna merah. Jadi untuk kaki source kita kasih probe yang warna merah sekaligus dengan jari kita menyentuh
probenya. Oke, untuk probe hitam kita taruh di drain. Jadi kita tes antara drain dan source. Ini tidak ada hubungan, jadi caranya harus kita beri tegangan di kaki gate seperti ini. Baru kita tes drain dan source. Ya, ini tidak jadi. Berarti untuk transistor ini sudah rusak. Oke. Dan kebetulan ada yang satunya yang masih jadi. Jadi kita bisa membedakan mana yang masih jadi dan mana yang sudah rusak. Oke, caranya seperti tadi. Untuk probe merah kita letakkan di kaki source. Sambil jari kita menyentuh probenya ya. Oke. Kita tes untuk drain. Tidak ada hubungan, jarumnya tidak naik. Kita beri tegangan di kaki gate. Oke. Kemudian kita coba lagi antara drain dan source. Nah, itu jarumnya naik. Nah, kemudian jari jempol kita letakkan di kaki gate seperti ini. Maka jarumnya akan turun atau tidak terhubung. Oke, jadi cara mengukur komponen ini atau MOSFET seperti ini. Sekali lagi ya, saya ulangi. Untuk kaki source kita letakkan probe merah. Sekaligus dengan jari telunjuk menyentuh probe merah seperti ini. Oke, sementara probe hitam kita letakkan di kaki drain. Nah, tidak ada hubungan. Jadi harus diberi tegangan ke kaki gate. Nah, setelah sudah diberi tegangan, maka kita bisa mencoba kaki drain dan source. Tuh, jarumnya naik, bisa lihat. Nah, kemudian jari jempol. Ini jangan dilepas antara drain dan source. Kemudian jari jempol kita letakkan di kaki gate. Maka jarumnya akan turun. Atau antara drain dan source tidak ada hubungan lagi. Jadi seperti itu mengukur MOSFET ini ya. Oke, jadi komponen pertama saya ganti untuk transistor finalnya jenis 2SK388. Saya ganti dengan jenis K2698 yang ini. Jadi harus sepasang ya. Nah, oke. Kemudian yang lainnya saya ganti juga. Ini resistor kapur. Ukurannya 0,22 ohm. Karena saya cek di toko tidak ada, seperti transistor ini saya cek di toko tidak ada, maka saya ambil yang tersedia di toko itu ukurannya 0,47 ohm, 5 watt. Oke. Kemudian komponen yang lain, pada bagian drivernya juga ada yang rusak di kedua channelnya. Di channel kanan atau yang di right jalur sini, ini drivernya ini memakai transistor A1031 dan C238. Kemudian di sini juga memakai yang transistor 5551 dan 5401. Nah, yang rusaknya di bagian kanan itu yaitu transistor yang tipe 5551. Jenisnya NPN 5551. Nah, yang ini 5551 ini sudah short ya. Kita tes saja.
Oke. Ini alat ukurnya sudah tidak normal. Oke, langsung saja. Jadi untuk mengetes transistor ini perlu kita ketahui kaki-kakinya kalau transistor itu yaitu basis, kolektor, dan emitter. Oke, untuk basisnya ada di tengah seperti ini. Kita tes untuk antara basis kolektor dan basis emitter terbalik. Jadi harus, karena ini NPN, maka kaki basisnya harus dikasih probe negatif yang probe hitam. Jadi basis, antara basis kolektor dan basis emitter ada terhubung. Nah, ini cukup mengecoh karena biasanya kalau terhubungnya kelihatannya normal, biasanya komponen ini jadi ini antara basis. Nah, basis kolektor dan basis emitter dia naik, tapi dia tidak naik full, hanya naik seberapa saja. Oke, kalau kita balik tadi kan tidak jadi. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini antara basis dan emitternya atau kolektor ini ada terhubung. Dia seharusnya tidak bisa. Oke, sehingga komponen ini jelas sudah rusak. Ini juga kita cek antara kolektor dan emitter sudah ada hubungan. Jadi arus dari kolektor sudah bisa langsung ke emitter. Nah, ini saya ganti. Kemudian di bagian channel left-nya atau kiri, tadi yang di kanan ya, di channel kanan ini saya ganti yang nomor 5551, yang di sini dia. Sedangkan yang di channel left atau yang di kiri saya ganti yang 5401. Nah, tepatnya yang ini. Oke, 5401 kita tes. Ya, ini dia 5401. Ini pasangannya ya, yang 551 pasangannya ini 5401. Oke, saya akan tunjukkan cara mengukurnya. Oke, jadi kaki basisnya di tengah ya. Kita letakkan probe merah atau yang positif. Kemudian kita tes. Nah, ini ada hubungan antara basis kolektor dan basis emitter. Kelihatannya ini normal ya. Coba kita balik. Waduh. Nah, antara basis dan kolektor ini ada terhubung sedikit. Apalagi kolektor dan emitternya. Nah, ini sudah naik antara kolektor dan emitter. Sehingga komponen ini harus diganti. Jadi sudah ada beberapa ya. 5551, 5401. Kemudian ada yang transistor finalnya SK388. Tadi ada resistor kapur juga. Kemudian ini juga untuk resistor 10 ohm. Ini letaknya ada di bawah fans ini. Dari bagian sini. Sudah tidak kelihatan. Yang pasti
ada di bawah fan. Papanya sudah saya masukkan, sudah saya pasang kembali maksudnya. Kemudian ada juga kapasitor 100 nano atau 104. Ini nilainya sudah tidak normal. Ini letaknya ada di bagian power supply. Di antara 8 ini 2, 4, 6, 8 ada satu yang nilainya sudah tidak normal. Kemudian untuk elko-nya, ini ada 3 elko yang kelihatannya sudah hampir bocor ini bisa lihat. Nah, saya ganti di toko, jadi saya ganti 4. Ini 4. Ukurannya 3300 mikro 50 volt. Oke, setelah sampai rumah saya sebelum pasang saya cek dulu. Tadi di toko saya lupa. Setelah di rumah saya cek, satunya ini sudah tidak normal. Ini rusak ya yang satu. Oke, kita tes. Nah, itu jarumnya sudah tidak balik. Cara mengetes elko yaitu terserah mau dibalik bolak-balik tidak apa-apa, yang penting jarumnya naik tapi langsung turun lagi ke 0. Tapi ini sudah tidak turun. Nah, saya contoh seperti ini masih jadi ya. Nah, langsung kali 1 saja supaya cepat. Oke, itu kan dia langsung turun sampai 0, berarti ini normal. Tapi setelah saya coba, ini elko-nya panas, yang 3 ini ya panas, sehingga saya cabut dan memakai lagi yang bawaannya. Memang bawaannya ini masih jadi, tapi karena kelihatannya sudah mau hampir bocor ini ada tandanya, ini sudah hitam-hitam, sehingga saya membeli yang baru. Tapi pada akhirnya setelah dites ya malah ini panas sekali. Soalnya waktu saya membandingkan dengan yang asli ini kayak ringan sekali, sedangkan yang bawaannya ini berat. Ini ya saya curiga ini nilainya tidak sesuai. Oke, jadi itu yang saya ganti. Dan pada bagian trafo, di sini ada 3 sumber tegangan ya pada trafonya. Jadi ada 32 volt, ini 32 volt untuk untuk powernya, untuk tegangan 17 volt untuk supply ke preampnya, sedangkan yang ini 12 volt untuk ke fan atau kipas. Ini kipasnya otomat ya, jadi jika diperlukan kipasnya nyala sendiri. Nah, untuk tegangan 12 voltnya ini bisa teman-teman lihat, ini sudah kayak mau gosong, ini sudah hitam di sini. Jadi sewaktu saya tes, ini seperti ada percikan-percikan api, sehingga saya tidak menggunakan lagi untuk supply 12 voltnya. Jadi untuk fan-nya saya langsung ambil di tegangan 17 volt. Saya pakai yang salah satu dengan groundnya, atau hanya kuning dan hitam, salah satu kuningnya. Di kuningnya saya tambah dioda, kemudian langsung disambung ke fan.
Untuk rangkaian ke fan-nya ini rusak, ini transistor tiga-tiganya ini yang jenis ini. Tidak bisa difokus ya. Yang 8050 ini tiga-tiganya putus atau terbakar, sehingga saya mengganti semuanya, tapi pada akhirnya tidak digunakan karena trafonya sudah tidak normal. Takutnya saya pakai nanti dia terbakar dan mempengaruhi lilitan yang lainnya, lilitan untuk ke misalnya tegangan 32 volt atau tegangan 17 volt. Sehingga dengan demikian saya putuskan untuk buat kipasnya menjadi manual. Saya ambil tegangan di tegangan 17 volt. Oke, jadi teman-teman, untuk kerusakan pada power mixer ini kurang lebih komponen-komponen yang saya ganti yaitu seperti yang sudah saya tunjukkan tadi dan sudah saya jelaskan cara mengukur komponen tersebut yang sudah rusak dan masih jadi. Nah, jadi kurang lebih itu saja untuk komponen-komponennya yang saya ganti. Barangkali untuk kerusakannya pada teman-teman sekalian sama seperti ini, jadi bisa teman-teman lakukan pengecekan. Biasanya untuk kerusakan speaker aktif, saya kasih tahu saja, jikalau speaker aktif atau ampli teman-teman masih menyala atau bisa dikatakan power supply-nya masih jadi, berarti teman-teman cek saja untuk komponen-komponen berikut, mulai dari transistor final biasanya yang tertempel di heatsink atau pendingin, kemudian driver-drivernya, dan bisa juga kemungkinan pada resistornya, walaupun memang paling sering didapati yaitu pada transistor-transistor yang rusak. Nah, kemudian bisa juga teman-teman cek untuk diodanya. Jadi cara mau cek sebaiknya harus dilepas ya dari komponen dari PCB-nya. Soalnya kalau kita mau tes langsung di PCB, nilainya tidak akan sesuai karena terpengaruhi dengan komponen-komponen lain. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk sharing kali ini, untuk tutorial di saat ini. Karena power mixer ini sudah jadi sekalipun saya mau tes tetap hasilnya sama ya, karena ini sudah jadi. Pastinya ketika dites pasti sudah jadi. Oke, tapi tidak mengapa lah, saya coba untuk mengetes agar supaya lebih nyata lagi, agar supaya teman-teman tidak menganggap ini hanya rekayasa saja ya. Oke, jadi kita hubungkan ke sumber listrik dan kita on. Itu sudah menyala. Ini pantulan LED-nya. Untuk relaynya sudah on. Kita tes ya.
tidak bunyi. Sorry, ini untuk jacknya saya belum hubungkan. Jack inputnya. Oke, kita tes ya. Oke, jadi untuk musiknya saya pinjam sebentar dari No Copyright Zone atau NCS untuk dipakai mengetes hasil perbaikan power mixer ini. Jadi untuk musik ini linknya bisa dilihat di deskripsi. Oke ya teman-teman, jadi saya rasa tutorial saat ini cukup sekian ya. Nah, nanti sampai berjumpa lagi di video-video tutorial saya berikutnya. Mohon dukungan teman-teman, bantuan teman-teman untuk memberi like, komen, serta subscribe agar supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa lagi.